Selamat pagi anak-anak sekalian. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat ya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan yang pertama, yang kedua dengan cara bersusun ke bawah. Baiklah, kita akan segera mulai saja. Silakan siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Selamat belajar. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya kita telah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Seperti kita ketahui, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan nol ya. Bilangan bulat positif itu kalian sudah pasti tahu contoh-contohnya apa saja. Bilangan bulat negatif juga apa-apa saja, dan satu lagi nol ya. Jadi kita akan mempelajari pengurangan bilangan bulat ya. Positif, negatif, dan nol. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Negatif min 3, min 2 dan seterusnya 0, 0 ya. Bagaimana operasi pengurangannya? Kita akan mempelajari pada video berikut ini. Nah, misalnya kita ambil contoh misalnya min 3 dikurang dengan 2. Kalian pasti sudah tahu hasilnya berapa. Coba kalian nanti jawab sendiri. 3 kurang 1 berapa? 3 kurang 0 berapa? 3 kurang min 1. Nah, ini bagaimana? 3 dikurang min 2 bagaimana? Nah, yang seperti ini akan kita pelajari satu-satu ya. Jadi kalian harus tetap fokus, lihat penjelasan dari Bapak ya. 3 kurang 2 pasti tahu, 3 kurang 1 berapa, 3 kurang 0 berapa, 3 kurang min 1, 3 kurang min 2. Nah, ini yang kita akan pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan dulu caranya adalah pengurangan bilangan bulat itu adalah dengan menjumlahkan lawan dari bilangan cacah ya. Saya tulis caranya adalah dengan menjumlahkan. Jadi kebalikan dari pengurangan adalah menjumlahkan dengan lawan bilangan cacah ya. Dengan lawan bilangan cacah. Misalnya lawan dari 2 berapa? Negatif 2. Lawan dari negatif 3, 3. Ya, itulah artinya lawan bilangan cacah. Supaya lebih jelas, kita ambil satu contoh. Misalnya kita tulis contohnya misalnya kita tulis contohnya 6 dikurang min 9. Perhatikan ya caranya. 6. Caranya tadi adalah dengan menjumlahkan dengan lawan bilangan cacah ya. Oke, sekarang perhatikan contohnya. 6 tetap ditulis 6. Kurang diganti dengan tanda menjumlahkan, atau menjumlahkan artinya ditambah ya. Kurang ganti dengan tanda tambah. Oke, sampai sini jelas ya. Sekarang lihat angka berikutnya, min 9 lawannya. Lawan dari min 9 berapa? Lawan dari min 9 adalah positif 9 atau 9 ya. Jadi min 9 diganti jadi 9. Ya, 6-nya turun, tanda kurang diganti tanda tambah, min 9 diganti dengan 9. Tulis dulu. Jadi seperti ini, 6 ditambah 9. Jelas ya? Perhatikan langkah-langkahnya.
Jadi kalau sudah seperti ini tinggal dijumlahkan biasa saja. 6 ditambah 9 hasilnya 15 ya. Sampai sini jelas ya. Ingat caranya dengan menjumlahkan ya, jumlah dengan lawan bilangan cacah. Lawan dari min 9 berapa? 9 ya. Nah itu caranya. Jadi kalian harus jelas pengertiannya agar kalian bisa memahami dengan baik ya. Oke. Agar kalian lebih jelas lagi, kita ambil contoh satu lagi. Misalnya kita tulis contohnya 3 dikurang negatif 2. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Sekarang perhatikan 3 tetap tulis 3. Negatif diganti lawannya jadi positif. Dan min 2 lawan dari negatif 2 adalah berapa? Lawan dari negatif 2 adalah 2 atau positif 2. Jadi min 2 nya diganti 2. Sampai sini jelas ya. Jadi kalimatnya menjadi 3 ditambah 2. Kalau sampai begini tinggal jumlahkan biasa. 3 tambah 2 5. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya caranya bagaimana melihatnya. Satu lagi, 10 dikurang min 5. Perhatikan. Angka 10-nya ditulis terlebih dahulu. Tanda kurangnya diganti tambah. Lawan dari min 5 adalah positif 5 ya, atau 5. Di 10 ditambah 5. Hasilnya adalah 15. Sampai sini jelas ya. Ulang lagi, lihat, perhatikan caranya agar kalian lebih mengerti ya. Sekarang kita menggunakan garis bilangan ya. Bagaimana pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangannya. Misalnya kita ambil contoh negatif 7 dikurang negatif 4. Perhatikan ya, negatif 7 dikurang negatif 4. Nah, ini diubah dulu. Seperti tadi, negatif 7-nya kita tulis negatif 7-nya tetap. Tanda kurangnya diganti dengan tanda tambah. Tambah ya. Nah, lawan dari negatif 4 adalah positif 4 atau 4 ya. Nah, jadi kalimat matematikanya menjadi min 7 dikurang min 4 sama dengan min 7 ditambah 4 ya. Nah, perhatikan. Tuh ya, perhatikan langkah-langkahnya. Sampai sini jelas ya. Oke, kalau sudah jelas kalimatnya, matematikanya, kita menggunakan garis bilangan. Yang pertama kita lihat adalah negatif 7. Kita berarti bergerak 7 satuan ke kiri ya, karena negatif 7 dari 0 bergerak 7 satuan ke kiri. Perhatikan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, posisinya sekarang di negatif 7. Itu yang pertama. Jadi posisinya di negatif 7. Sekarang ditambah dengan positif 4. Berarti dari negatif 7 bergerak 4 satuan ke kanan. Karena positif berarti bergerak 4 satuan ke kanan ya. Hitung 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nanti posisinya perhatikan, dari negatif 7 kita bergerak 4 satuan ke arah kanan. Karena ditambah 4. Perhatikan 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi posisi akhirnya atau hasilnya adalah negatif 3. Jadi bisa kita tulis bahwa min 7 tambah 4 adalah min 3.
jelas ya. Min 7 tambah 4 hasilnya adalah min 3. Bapak harap sampai sini jelas ya. Perhatikan langkahnya, cara. Selanjutnya kita akan belajar dengan cara bersusun ke bawah ya. Sekarang kita ambil contoh, misalnya kita tulis 31 dikurang 24. Kita akan mencoba dengan cara bersusun ke bawah. Perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. 31 dikurang 24 itu artinya 31 ditambah, kurangnya diganti tambah. Tambah lawan dari 24 adalah min 24. Jadi kalimat matematikanya berubah seperti ini. Ya, sampai sini jelas ya. Oke, perhatikan tandanya. 31 itu bertanda positif, 24-nya bertanda negatif. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, abaikan saja tandanya. Jadi tidak usah diperhatikan positif atau negatifnya. Itu yang pertama ya. Perhatikan angka 31 itu positif, 24 itu negatif, diabaikan saja dulu tandanya. Lebih besar angka mana 31 dengan 24? 31 ya. Jadi abaikan dulu tandanya, itu yang pertama. Yang kedua, bilangan yang lebih besar dikurang dengan bilangan yang lebih kecil ya. Nah, perhatikan, kalau tandanya berbeda, 1 plus 1 min, caranya dikurang. Bilangan yang lebih besar dikurang dengan bilangan yang lebih kecil. Di sini 31 nanti lebih besar daripada 24 ya. Nah, berarti 31 dikurang 24. Sampai situ jelas ya, pahami dulu. Ketiga, hasilnya nanti tandanya ditentukan oleh bilangan yang paling besar. Coba perhatikan kalau di contoh tersebut 31 itu positif ya. Jadi nanti hasilnya pasti positif ya. Karena bilangan paling besar adalah 31 bertanda positif. Ingat ya. Nah, kalau syarat ini kalian sudah tahu, kita akan mencoba mengurangkannya. 31 bertanda positif, biasanya nggak ditulis. Ya. Nanti hasilnya pasti positif, karena bilangan yang terbesarnya bertanda positif. Pahami dulu ya. 31 dikurang 24. Jadi cara jawabnya adalah abaikan tanda yang pertama, bilangan yang lebih besar kurangi bilangan yang lebih kecil. Di sini tanpa memperhatikan tanda, bilangan yang lebih besarnya adalah 24 dikurang 31 dikurang 24. 1 kurang 4 nggak bisa, pinjam. Jadi 11 dikurang 4 7. Tinggal 2 kurang 2 habis ya. Jadi jawabannya positif atau negatif? Karena yang lebih besar bertanda positif, maka tandanya positif. Jadi 7 ya, nggak ada minnya. Ya, jadi hasilnya ditentukan oleh tanda bilangan yang lebih besar. Oke, sampai sini latihan pertama dulu ya. Nanti kita cari contoh yang lain lagi. Contoh berikutnya kita coba yang lain ya, misalnya min 38 dikurang min 6. 1 ya. Nah, bagaimana langkahnya? Perhatikan. Kita ubah dulu kalimat matematika menjadi min 38-nya tetap ditulis. Min 38. Tanda kurang diganti jadi tanda tambah. Lawan dari negatif 61 adalah plus 61 atau 61. Jadi begini ya. Perhatikan min 38 ditambah 61. Lihat dulu. Perhatikan angka yang lebih besar di situ tanpa melihat tandanya 61 ya. Seperti
syaratnya tadi, pertama abaikan saja tandanya. Abaikan saja tandanya ya. Kemudian nanti bilangan yang besar dikurang dengan bilangan yang kecil. Yang paling besarnya 61, yang lebih kecilnya 38. Langkah kedua, kurangkan saja bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi 61 dikurang 38. 1 kurang 8 gak bisa, pinjam. Tinggal 5. 11 kurang 8, 3. 5 dikurang 3, 2. Jadi hasilnya 23. 23 bertanda positif atau negatif? Coba perhatikan, 61. 61 bertanda positif. Jadi 23 bertanda positif. Atau biasanya tidak usah ditulis tanda positifnya ya. Jadi hasilnya adalah 23 atau positif 23. Sampai sini jelas ya. Oke. Nah, untuk lebih memahami bagaimana menentukan tandanya, kalian perlu berlatih ya. Misalnya Bapak kasih contoh, saya hapus dulu. Saya nanti kasih contoh, kalian bisa tidak menentukan hasilnya positif atau negatif. Coba perhatikan ya contoh-contoh yang akan Bapak tulis. Misalnya contoh pertama, tentukan hasil dari, misalnya hasilnya kayak dari operasi berikut ya. Kalian sudah bisa nggak menentukan tandanya hasilnya positif atau negatif. Misalnya yang A, contoh pertamanya adalah min 10 tambah 5. Nah, bagaimana nih? Hasilnya negatif atau positif? Perhatikan tanda yang lebih besar bertanda positif atau negatif. 10 bertanda min, nanti hasilnya pasti min. Nah, langkah berikutnya kurangkan saja, 10 kurang 5, 5 kan? Jadi min 5 hasilnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya misalnya min 10 ditambah 20. Nah, perhatikan tanda yang lebih besar bertanda positif atau negatif. 20-nya bertanda positif ya. Jadi nanti hasilnya pasti positif. Kurangkan saja 20 kurang 10. 10 ya. Jadi hasilnya positif 10. Sampai sini ngerti ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan contoh ini ya. Oke, berikutnya kita mengambil contoh misalnya 87 dikurang dengan negatif 93 ya. Perhatikan caranya. 87-nya ditulis terlebih dahulu, tanda kurang diganti dengan tanda tambah. Nah, sekarang perhatikan lawan dari negatif 39 adalah positif 39 atau 93. Ganti ya 93. Oke, sekarang perhatikan kalau sudah begini tinggal ditambahkan menurun saja. 87 tambah 93. 7 tambah 3 10. Tulis 0 simpan 1. 1 tambah 8 9. Tambah 9 jadi 18. Jadi jawabannya 180. Ngerti ya sampai sini? Jadi perhatikan ya supaya ngerti. Sekarang misalnya contoh yang lain, kita ambil contohnya misalnya min 2 dikurang min 5. 2-nya ditulis terlebih dahulu, kurangnya ganti jadi tambah, lawan dari negatif 5 adalah 5. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Gampang ya. Mudah-mudahan dengan kalian nanti berlatih supaya lebih mengerti. Contoh berikutnya adalah min 23 dikurang 27. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama tadi adalah min 23-nya ditulis dulu. Kurangnya diganti menjadi tambah.
lawan dari 27 adalah negatif 27. Jadi begini ya. Nah, kalau sudah begini, langkahnya adalah sama-sama negatif ya kedua bilangannya. Kalau sama-sama negatif, hasilnya pasti negatif. Caranya tinggal dijumlahkan saja. 23 ditambah 27 ya. Dijumlahkan. Kalau sama-sama tanda negatif, jumlahkan saja. Abaikan saja tandanya. 23 ditambah 27. 3 tambah 7, 10 ya. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Jadi hasilnya negatif 50. Nah, perhatikan kalau soal yang seperti ini ya. Jadi soalnya bervariasi, kalian harus terlatih mengerjakan soal. Sekarang satu lagi contoh supaya lebih paham. Misalnya soalnya negatif 23 dikurang 77. Langkahnya tadi yang pertama, negatif 23-nya ditulis dulu. Tanda negatif yang ini diganti dengan tambah. Lawan dari 77 adalah negatif 77. Jadi tulis dulu negatif 77. Nah, kedua bilangan bertanda negatif. Caranya kalau sama-sama bertanda negatif, jumlahkan saja dan kasih tanda negatif. Tambahkan saja 23 ditambah 77. Tambahkan. Ingat ya, ditambahkan. 3 tambah 7, 10 ya, simpan 1. 3 tambah 7 jadi 100 ya. Jadi negatif 100. Bapak ingatkan lagi, kalau sama-sama tandanya negatif, jumlahkan saja, beri tanda negatif untuk hasilnya. Ya, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa mengerti. Baiklah anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kita belajar mengenai pengurangan bilangan bulat. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak jelaskan kalian bisa mengerti dengan baik, dan kalian harus mencoba berlatih agar mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.